Shalom, saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Perkenalkan, nama saya Samuel Epiopa dengan NPM 12155201210094. Program studi informatika dan mata kuliah yang saya bawakan saat ini adalah interaksi manusia dan komputer. Oke, saya akan membahas sedikit dari daya guna atau kebergunaan. Ya, kita masuk ke daya guna atau usability. Kebergunaan, usability. Definisi kebergunaan adalah sebagai derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Useful, berguna. Usable, dapat digunakan. Used, digunakan. Tujuan utama kebergunaan adalah untuk memenuhi kriteria khusus. Kebergunaan adalah untuk memenuhi kriteria khusus dari tujuan atau goal awal interaksi, misal efisiensi dan pengalaman yang menyenangkan. Ya, kita masuk ke penentu keberhasilan sistem. Berguna, useful, sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Dapat digunakan. Usable, sistem yang mudah dioperasikan dan digunakan. Atau used, sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Ini ada beberapa contoh komponen penentu daya guna. Teman-teman semua bisa lihat. Oke, kita masuk ke uji kebergunaan. Uji kebergunaan adalah proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dan komputer dari sebuah sistem. Ada 3 jenis uji kebergunaan. Dalam kurung F. and Conard 1974. Exploratory, threshold, perbandingan. Uji eksploratory bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan, masalah atau unjuk kerjanya melambat. Tujuan akhirnya adalah berupa daftar personal yang terjadi selama penguji dan disampaikan ke pengembang atau perancang sistem. Uji threshold digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditemukan terlebih dahulu. Dari hasil uji ini akan ditentukan lolos atau tidaknya suatu sistem. Misal, user berapa lama menyelesaikan tugasnya, detik beserta kesalahan berapa kali. Jenis uji ini biasanya menyertai versi bit reals. Uji perbandingan, penguji dengan membandingkan 2 pendekatan atau rancang untuk menentukan rancangan mana yang lebih cocok bagi pengguna. Biasanya dilakukan pada tahap awal perancangan berupa pembuatan purwarupa, lookup, pemilihan kartu. Termasuk cara uji kebergunaan. Pemilihan kartu. Teknik ini digunakan dalam membuat pohon menu, folder, dan subfolder. Penilaian didasarkan keterkaitan antara menu dan isinya atau antar folder dan subfolder. Penilaian didasarkan keterkaitan antara menu dan isinya atau antara folder dan subfolder. Evaluasi heuristik. Heuristik adalah suatu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari suatu penemuan. Evaluasi ini biasanya melibatkan ahli IMK. Teknik ini mengeksplorasikan sistem identifikasi masalah kebergunaan dalam mengklarifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Penguji penyiapan 2 dokumen penguji. Dokumen yang berisi ringkasan proyek, calon pengguna, dan pola yang diharapkan. Dokumen berisi daftar heuristik. Masalah kebergunaan yang sering timbul adalah inkonsistensi judul dan label, pengguna istilah yang tidak sesuai, tata letak yang membingungkan. Uji berbasis skenario. Dalam uji kebergunaan berbasis skenario, partisipan atau wakil pengguna ini diberikan suatu skenario atau tugas tertentu yang sudah dirancang oleh penguji.
partisipan melakukan tugas sesuai tabel tugas dan menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Skenario meliputi fungsionalitas utama yang sistem dan simulasi pola pengguna yang diharapkan. Oke, itu beberapa materi yang saya pakai saat ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.